Channel ini juga akan merekap film-film dewasa Asia pilihan yang banyak orang gak ketahui dan beralur cerita menarik. So tenang aja, semuanya komplit. Ingat ya, subscribe. Ya udah, kita langsung ke pembahasan filmnya, cuy. Dan film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film dari Jepang yang bergenre adult atau dewasa yang berjudul Slow Secret Sex in Bed with My Boss. Film ini rilis pada tanggal 19 Februari 2020 yang berdurasi tayang 2 jam 52 menit yang disutradarai oleh Amazing Meat dan diperankan oleh Yua Mikami, cuy. Berkisah tentang seorang wanita yang sudah mempunyai suami yang dimana suaminya ini adalah seorang bos atau atasan di salah satu perusahaan di Jepang, cuy. Tetapi ia malah jatuh cinta kepada bawahan atau pegawai suaminya sendiri. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Langsung aja kita ke pembahasannya, cuy. Skuy dah. Film diawali oleh seorang wanita cantik yang sangat mirip dengan mantan saya yang blasteran Asia Belanda dari Bandung yang putus beberapa tahun lalu sedang membereskan cucian yang baru saja dicucinya, cuy. Ia di sini diceritakan sedang terlihat sibuk menjemur selimut di belakang rumahnya. Wanita cantik yang mirip mantan saya ini bernama Yua Mikami atau kita sebut aja Yua ya. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang baru saja menikah dan belum dikaruniai seorang anak. Selang beberapa saat, bel rumah pun berbunyi. Terlihat sepertinya ada seseorang yang mau datang. Saat Yua membukakan pintu, ternyata yang datang adalah seorang pria muda yang berpakaian rapi. Ia adalah karyawan atau staf dari suaminya Yua. Laki-laki muda ini diceritakan ingin menemui bosnya, cuy. Tapi di sini Yua memberitahukan bahwa suaminya sedang tidak ada di rumah. Pria ini bernama Han. Han diceritakan adalah pria yang tampan dan jauh lebih muda daripada suaminya Yua. Setelah memberitahu bahwa suaminya Yua sedang tidak ada di rumah, Han dan Yua pun akhirnya mengobrol. Dan akhir pembicaraan, Yua menawarkan Han untuk masuk ke rumah. Tetapi Han di sini malah terdiam dan menatap gunungnya Yua yang besar, bulat dan empuk seperti bakpao. Yua yang mengetahui itu pun terlihat malu. Han pun langsung meminta maaf kepada Yua. Han akhirnya dipersilahkan masuk. Karena Han adalah bawahan suaminya, Han pun menawarkan apakah ada yang bisa ia lakukan untuk membantu Yua. Yua di sini diceritakan ingin mencari suatu barang di atas lemari, tetapi ia sulit menemukannya. Karena lemari di rumahnya Yua sangat tinggi. Ia pun akhirnya meminta tolong kepada Han untuk membantunya. Sesampainya mereka di dalam rumah, Yua pun memberitahukan lemari yang dimaksud kepada Han. Tetapi saat Yua berdiri di atas bangku, Han malah tergoda dan memperhatikan dan mengamati badannya Yua yang seksi dari belakang, cuy. Mantap nih Han ya. Tahu aja ya, udah mulai nih, mantap nih. Saat Yua berbalik, Han pun terkejut dan langsung menawarkan untuk membantunya. Ia pun langsung membuka jasnya dan menyingsingkan lengan bajunya sambil matanya mengamati gunung Yua yang besar, bulat, dan empuk seperti bakpao Mang Ujang yang dijual di depan komplek gue nih. Mantap nih, mantap juga ya Han ini ya, menyingsingkan lengan baju ya, kayak orang mau apa nih? Mau apa nih? Mau kerja bakti kah? Pramuka kah apa nih? Dan Yua di sini juga diceritakan terdiam malu saat melihat tangannya Han yang ternyata sedikit keker nih. Mantap nih. Ia pun terlihat suka dengan itu. Mantap ya Yua nih ya, udah mulai ya. Han pun langsung membantu Yua turun dan menaiki bangku itu untuk mengambil box yang ada di lemari. Ia mengarahkan box itu kepada Yua agar Yua bisa memeriksa dan mencoba menemukan barang tersebut. Nih gua bingung juga nih, barang apa sih yang dicari ya? Apa nih ya? Sempak apa nih ya? Tetapi saat Yua mencari barang tersebut, Han malah menatap gunungnya Yua yang besar dan empuk seperti bakpao lagi. Mantap nih. Gua tahu ya kalian suka yang kayak begini ya. Yua bilang di sini bahwa barang tersebut tidak ada di box. Han pun akhirnya mengembalikan box itu. Han pun akhirnya turun dan Yua mengucapkan terima kasih ya. Nih by the way ini segitu aja kan nyarinya nih, langsung nyerah aja ya. Padahal boxnya masih banyak belakang ya. Aduh nih apa nih alasan Yua aja kan, nih apa nih segala macam nih. Ini patut kita curigai ya Yua nih ya, diem-diem ya. Mantap ya, ternyata ganjen ya nih istri bos ini ya. Keesokan harinya Shin pun berlanjut menampilkan piring yang berisi steak, wortel dan brokoli yang baru saja dimasak oleh Yua. Ia di sini diceritakan sedang memasak makanan itu untuk suaminya. Di sini terlihat suaminya Yua adalah laki-laki yang mempunyai perut buncit, rambut berantakan, sedikit tua dan terlihat lemah. Mantap nih. Berbeda dengan istrinya yang mempunyai gunung empuk, merekah seperti telur yang baru digoreng nih. Mantap nih, udah lapar aja gue ya. Suaminya Yua ini kita namain aja Kimoto ya. Mantap nih Pak Kimoto nih ya. Sesuai dengan penampilannya ya, lemah ya. Lemah nih dasar nih, orang tua nih lemah ya. Pantes aja ya Yua mencari laki-laki lain ya. Setelah beberapa saat mengobrol, mereka berdua pun akhirnya mulai makan. Saat sudah mencoba masakan Yua, suaminya pun berkata, ini enak sekali cuy, mantap nih. Yua pun terlihat tersenyum senang karena masakan yang
yang dimasaknya dipuji oleh suaminya. Di sini terlihat rumah tangga mereka nih baik-baik aja ya guys, nggak ada masalah gitu loh. Apa nih permasalahannya ini apa gitu loh? Cuman suaminya aja ya, tua ya. Apa ini? Pasangan suami istri ini akhirnya mengobrol sambil menikmati makanan. Tetapi tanpa sepengetahuan suaminya, ternyata Yua ini malah membayangkan Han saat Han menyingsing lengan bajunya cuy dan memperlihatkan tangannya yang keker ya, mantap ya. Ketahuan ya. Ternyata cewek suka sama badannya keker ya, mantap ya. Pantesan dulu mantan gua kesemsem ya. Gua dulu di rumah air gua angkat-angkat ya. Gua bikin barbel ya, mantap ya. Nih Yua nih cantik-cantik ganjen juga ya, bahaya ya. Apa cewek-cewek itu kayak gini semua ya? Periksa ya pasangan kalian ya masing-masing ya. Mantap ya. Saat mereka berdua selesai makan, suaminya Yua yang tua dan lemah ini pun langsung tidur dan tepar di kasur cuy. Yua di sini mengganti bajunya dengan baju tidur yang seksi. Mantap nih udah mulai nih. Dan mencoba membangunkan suaminya agar Yua bisa mengajak genjot bergenjotan. Mantap nih ceweknya yang ngajak ya. Luar biasa ya. Tetapi Pakimoto ini malah tidak bangun sama sekali karena ia ini sangat lemah cuy. Dasar ya orang lemah ini ya, meninggal aja udah ya. Yua di sini terlihat sedih dan kasihan karena keinginannya untuk genjot bergenjotan tidak tercapai. Scene berlanjut keesokan harinya saat Yua sedang menunggu suaminya pulang. Ia terlihat sedang mengambil jemuran karena hari sudah mendung dan ingin hujan. Selang beberapa saat, Pakimoto suaminya Yua pun akhirnya pulang cuy. Tetapi ia di sini terlihat pulang tidak sendiri. Pakimoto pulang kehujanan diantarkan karyawannya yaitu Han karena Pakimoto ini sedang mabuk berat cuy. Sepertinya mereka berdua ini habis minum-minum ya. Yua pun bergegas menghampiri mereka. Yua yang melihat Han basah kuyup, ia pun berkata, "Apa kau tidak apa-apa?" Han pun menjawab, "Iya, aku tidak apa-apa." Saat Han dan Yua berbicara, Pakimoto yang lemah ini pun langsung memotong pembicaraannya mereka coy, dengan mengatakan hal yang tidak jelas karena sudah mabuk berat ya. Udah ngelantur-ngelantur ya orang tua ini ya. Pakimoto pun akhirnya langsung tumbang dan tidak sadarkan diri. Yua bergegas mengurus Pakimoto dan berusaha untuk membangunkannya. Tetapi di sini Han malah melirik dan memperhatikan, mengamati, memantau nih, mantap nih, memantau badannya Yua dari angle belakang ya. Mantap ya. Udah 2 kali nih memantau-mantau badan Yua nih ya. Bermasalah juga ya si Han ini ya. Kurang ajar juga ternyata ya, istri bos ya. Singkat cerita, Pakimoto pun akhirnya bisa dibangunkan. Terlihat Pakimoto yang lemah ini malah ingin melanjutkan minum-minumnya dengan Han cuy. Han di sini karena ia merasa ia adalah bawahannya Pakimoto lemah, ia pun terpaksa mengikuti kemauannya Pakimoto. Selang beberapa saat, terlihat Yua yang sedang datang dan membawakan sepiring makanan untuk Han. Setelah memberikan makanan untuk Han, ia pun bergegas duduk di sebelahnya Pakimoto. Pakimoto di sini diceritakan masih berbicara ngelantur-ngelantur cuy. Han di sini hanya bisa terdiam dan mengiyakan bosnya yang sedang berbicara. Dalam keadaan mabuk berat dan hampir meninggal, Pakimoto ini pun masih sempat-sempatnya meminta kepada Yua dan Han untuk membuatkan segelas minuman lagi untuknya. Mereka berdua pun mau tidak mau langsung menuangkan minuman itu. Han pun di sini diceritakan juga ingin ikut minum dan minta dituangkan oleh Yua. Saat Yua menuangkan minuman, lagi-lagi nih Han nih mengamati dan memantau gunung Yua yang besar dan empuk seperti bakpao Mang Ujang ini lagi ya. Mantap ya. Gue lapar nih, habis nih gue beli bakpaunya dah Mang Ujang nih, mantap nih di depan komplek ya. Tapi di sini diceritakan Yua pun malah memergoki Han dan tahu kalau Han sedang memantau gunungnya Yua yang empuk. Yua yang tahu akan hal itu, ia pun langsung menutupi gunungnya yang bulat dan empuk dengan bajunya. Han yang merasa bersalah, ia pun malu dan berkata kalau ia ingin pulang saja. Mantap nih. Gua tahu nih pura-pura aja ya, pura-pura pulang aja ya Han ini ya. Tetapi Pakimoto lemah ini langsung menyambar dan berkata, "Kamu jangan pulang dulu, kamu harus temenin saya minum-minum sampai mabuk." Mantap nih, didukung ya situasinya ya. Pakimoto lemah pun langsung mengambil botol minuman dan meminta Han untuk nambah lagi. Ia pun langsung menuangkan minuman yang ada di botol itu ke gelasnya Han. Dan Yua istrinya pun disuruh dan diminta untuk minum juga nih, mantap nih. Singkat cerita mereka bertiga nih akhirnya mabuk bareng ya. Scene berpindah saat minumannya mereka udah mau habis. Pakimoto lemah ini pun seperti biasa udah modar duluan cuy. Han di sini bergegas membantu Yua membangunkan suaminya untuk memindahkan orang tua lemah ini agar tidur di dalam kamar. Dan beberapa saat sebelum mengangkat badan Pakimoto ini, tangan Han dan tangan Yua malah tidak sengaja bersentuhan. Dan mereka berdua terlihat malu bersama dan merasakan benih-benih cinta yang sudah mulai tumbuh di ladang nih, mantap nih. Udah kayak apa nih, sinetron aja ya, SCTP, apa nih, Indosiar segala macam nih, naga-naga ya. Cerita pun berlanjut saat Yua dan Han mengangkat Pakimoto lemah menuju kamar remang-remang yang hanya diterangi lampu duduk berwarna kuning coy. Mantap nih, S1R nih lampunya nih, gua tahu ya. Yua dan Han pun merebahkan Pakimoto ke salah satu kasur di ruangan itu. Yua pun di sini berterima kasih kepada Han karena sudah membantunya memindahkan suaminya yang tua dan lemah.
Karena Han merasa ini adalah kesempatan yang tepat, Han pun memberanikan diri untuk merayu Yua dan berkata kalau ia sangat menyukai Yua. Yua di sini bukannya kaget, ia malah terlihat senyum senang akan hal itu. Mantap nih, kayaknya nih suka juga ya Yua bersama Han ini ya. Mantap ya, mentang-mentang Han ini mudaan ya. Udah mulai nih cerita-cerita perselingkuhan nih kayaknya ya. Gue udah mencium bau-bau perselingkuhan nih. Han yang melihat Yua berekspresi seperti itu, Han ini pun langsung aja nih menyosor nih, mantap nih, menyosor bibir Yua-Chan ini ya, mantap ya. Dan akhirnya mereka pun langsung melancarkan aksi genjot bergenjotannya mereka di samping Pakimoto lemah yang sedang tertidur ini ya, mantap ya. Aduh nih bahaya juga ya kalau bangun ya. Nih by the way nih mereka nih genjot bergenjotannya nih lama banget cuy. Ini ya gue nonton by the way ya, gue udah tahu nih gunungnya Yua nih kayak gimana ya, mantap ya. Bulat empuk seperti bakpao nih, mantap nih. Mantap nih ya. Gue udah lihat ya bakpao besar empuk jualannya Mang Ujang ya, mantap ya. 40 menit cuy, ini gue kasih tahu ke kalian ya. 40 menit lama banget cuy, ini gue tungguin lama ya. Ini by the way durasi filmnya ini hampir 3 jam cuy. 2 jam 52 menit, hampir 3 jam ya. Nih gue curiga nih isinya bergenjotan semua ya kayaknya ya film ini ya. Ini pertama aja udah 40 menit ya, mantap ya. Ini sekedar sekilas info aja ya buat kalian. Ini mereka nih cangkul-mencangkul di dalam selimut ya. Pakimoto nih sempat bangun cuy. Terus Han Biawak nih langsung aja ya, langsung diem cuy. Langsung diem bersembunyi ya di dalam selimutnya Yua ya. Pakimoto nih tidur lagi. Mereka berdua nih lanjut lagi cuy, mantap ya. Lanjut lagi nih di dalam selimut sampai selesai, mantap ya. Berani juga ya Han Biawak ini ya. Suaminya tidur di sebelah ya, malah istrinya digenjot ya. Luar biasa ya. Setelah mereka berdua selesai bergenjotan, Yua di sini terlihat sangat senang cuy dan sangat menyukai kejadian yang barusan ia lewati bersama Han Biawak. Han Biawak pun akhirnya pulang nih, mantap nih. Udah mulai tumbuh benih-benih cinta-cinta di ladang ya. Keesokan paginya, terlihat Yua yang sedang mengurus cucian untuk dicuci di mesin cuci. Ia menemukan selimut yang bekas dipakainya saat bergenjotan yang sudah terkena spermanya Han tadi malam nih, mantap nih. Di sini Yua terlihat sudah mulai suka dan tertarik dengan Han ya. Saat malamnya, Yua sedang duduk di depan meja rias dan sudah mengenakan baju tidur seksi. Ia diceritakan yang sudah sekali bergenjotan dengan Han tadi malam, ia pun merasa ingin melakukan genjot bergenjotan lagi, mantap nih, ketagihan ternyata ya. Tetapi ia melihat suaminya, Pakimoto lemah, masih lemas seperti biasa cuy, yang sudah langsung tidur pulas dan tidak bisa diajak genjot bergenjotan nih. Kasihan ya cewek ini ya, satu ya. Yua pun di sini terlihat membuka laci mejanya dan mengambil sesuatu yang berada di dalam situ nih. Apakah yang akan terjadi setelah ini ya, mantap ya. Ia diceritakan di sini ternyata malah mempunyai alat seks cuy, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan dildo ya, mantap nih. Punya dildo nih warna pink besar lagi ya ternyata ya, mantap nih, kayak punya gua juga ya. Tak perlu menunggu lama, ia pun langsung masuk ke dalam selimut dan langsung melancarkan aksinya nih, colok mencolok di ladang nih, mantap nih. Aduh nih satu cewek ini kasihan ya. Ini by the way durasinya yang Yua solo karir nih lumayan juga cuy. Gue lihat ada 15 menitan ya, mantap ya. Ini adegan kedua nih di film ini ya. Ini gue curiga nih. Ini kita coba ya, kita cek ya nanti ya berapa kali ya genjot bergenjotan ini ya di sini ya di film ini ya. Ini biar gak kepanjangan durasi gue nih, kita lanjut aja dah ke ceritanya cuy. Ini by the way soalnya panjang banget ya filmnya ini ya, 3 jam ya hampir ya. Mantap nih, dah langsung dah. Scene berpindah keesokan harinya menampilkan Pakimoto sedang duduk di depan laptop di ruang tamu cuy. Ia terlihat lagi sibuk mengerjakan pekerjaannya. Yua yang sambil membuatkan teh, ia pun langsung menghampiri suaminya dan mengajak ngobrol. Singkat cerita, di sini Yua berkata kepada suaminya untuk tidak terlalu bekerja keras dan mengajaknya mengambil cuti dan liburan untuk relaksasi cuy. Pakimoto pun akhirnya menyetujuinya dan berkata akan mengajak karyawannya juga untuk ikut. Yua pun di sini terlihat sangat senang sekali. Nih gue curiga nih, kayaknya Yua nih merencanakan sesuatu ya dari muka-mukanya ini ya, mengajakin liburan-liburan nih. Aduh nih Pakimoto nih bodoh juga ya, karyawan malah disuruh ikut ya. Sampailah hari di mana Pakimoto dan Yua untuk liburan. Di sini terlihat mereka menginap di hotel yang berada di pegunungan gitu ya. Terlihat ternyata bukan cuma Han yang diajak untuk liburan cuy, tetapi ada satu karyawan lagi yang ikut dengan mereka. Nih kita sebut aja nih pria ini Kim ya, nih mantap nih, namanya nih Kim aja ya, Kim Jong-un lah apa nih, mantap nih. Kim Jong-un ya, rudal nih, mantap nih. Di sini terlihat Kim, Pakimoto dan Han sedang asik minum-minum sake di salah satu ruangan hotel. Selang beberapa saat, Yua pun akhirnya menghampiri mereka dengan memakai baju kayak kimono gitu ya, mantap nih. Ia duduk di sampingnya Han.
Singkat cerita, Yua ini bilang kalau ia sedang kepanasan. Ia pun membuka lapisan kimononya dan menyisakan kimono dalamannya cuy. Ini gua udah seperti yang gua duga ya. Gua yakin nih Yua nih merencanakan sesuatu ya. Kita lihat dah ya. Ini dasar nih si cewek satu ini ya. Ini dalangnya nih gua tahu nih cewek udah mulai nakal ya kayaknya ya. Seperti yang kalian duga, Yua bermaksud membuka kimononya agar ia bisa memperlihatkan penampakan gunungnya kepada Han. Gue bilang juga apa ya, mantap ya. Nih cewek udah nakal cuy, cantik-cantik lakukan kayak begini ya. Han pun di sini terdiam kaget sambil memegang sake saat melihat penampakan gunungnya Yua cuy. Mantap nih gunung meletus ya. Nih kita singkat cerita ya, mereka pun akhirnya selesai minum-minum dan bersiap untuk tidur cuy. Pakimoto diceritakan tidur terlebih dahulu. Kim langsung kembali ke kamarnya dan saat Han ingin pergi menuju kamarnya, Yua pun langsung menarik kimononya Han dan menyuruh untuk tinggal. Mantap nih Dan langsung aja nih Yua nih ngajakin Han bergenjotan lagi nih di dalam selimut cuy. Aduh bingung dah gua nih. Aduh nih kita skip aja cuy, terlalu banyak bergenjotan ya di film ini ya. Pura-pura aja ngajakin liburan ya, pengen bergenjotan sama Han ternyata ya. Nah akhirnya pulang cuy nih. Kita singkat cerita aja ya. Suatu waktu saat di rumah, Pakimoto terlihat sibuk mengerjakan pekerjaannya di depan laptop sambil memakai earphone. Yua di sini terlihat sedang ingin membuatkan teh untuk suaminya. Nih nih kayaknya udah adegannya diulangin lagi ya. Selang beberapa saat, handphone Yua pun berbunyi, yang dimana yang menelpon adalah Han. Dan Han bilang kalau sekarang ia lagi berdiri di depan jendelanya rumah Yua cuy. Han bilang ia datang karena ia sangat merindukan Yua. Yua pun langsung kaget dan memeriksa jendela rumahnya dan benar ternyata ada Han yang berdiri di sana cuy sambil melambaikan tangan ya. Mantap nih. Nih adegan lagi dah pasti nih. Gue udah mulai pusing ya lihat adegan terus ya di sini ya. Ini mantap nih, udah berapa kali nih? Udah 4 kali apa 5 kali ya. Saat Yua mengantarkan teh untuk Pakimoto, ia pun langsung menghampiri Han dan benar saat jendela dibukakan, Han langsung masuk cuy dan langsung membuka resleting celananya nih untuk mengeluarkan rudal balistik rudal nuklir. Mantap ya. Dan langsunglah terjadi adegan ice cream cuy di sini cuy. Karena Pakimoto diceritakan sibuk memakai earphone, mereka pun berani melakukan adegan ice cream di belakang tirai yang tepat berada di belakangnya Pakimoto cuy. Ini udah mulai bodoh ya film ini ya. Ini kayaknya nggak make sense gitu loh. Udahlah kita skip aja cuy. Ini untung nih cantik ya, toket gede pemerannya ya Yua ini ya. Kayak nggak make sense gitu loh. Masa suaminya nggak tahu gitu loh ada orang bergenjotan di belakang badannya sendiri ya. Udah lanjut lah kita lah. Scene berpindah saat mereka berempat, Yua, Han, Pakimoto dan Kim sedang makan malam di rumahnya Pakimoto cuy. Nih Pakimoto nih bodoh juga ya, punya istri muda cantik nggak dipakai ya, malah ngundang orang-orang ke rumah terus ya. Heran gue ya. Bingung juga nih gue nih. Siapa suruh ya? Nih gue singkat cerita lagi nih cuy. Ternyata saat makan ini diam-diam tangannya Yua malah menjalar cuy. Nih keselangkangannya Kim nih. Mantap nih Kim. Sekarang Kim yang jadi korban ya. Korban keenakan dari Yua ini ya. Mantap nih. Cewek apa ini ya. Mantap ya. Semua orang yang mau diajakin genjot ya. Kim yang lagi makan pun kaget karena rudalnya merasakan sesuatu getaran-getaran di bawah cuy. Kim pun hanya bisa terdiam dan sambil menahan rasa enaknya agar tidak ketahuan Pakimoto dan Han. Yua pun memberikan isyarat agar Kim diam-diam membuka celananya pelan-pelan agar tidak ketahuan oleh yang lain. Saat Kim sudah membuka celananya, Yua pun melancarkan aksinya mengocok, memblender pop es di bawah meja ya. Mantap ya. Mantap dah nih. Singkat cerita, rudal Kim pun akhirnya menyemburkan sperma ke tangan Yua nih. Mantap nih. Tetapi Yua malah berani mengangkat tangannya ke atas cuy. Kim pun langsung mengambil tisu dan langsung mengelap tangannya Yua yang berlumuran sperma. Han di sini berkata, sepertinya ia mencium bau yang aneh. Aduh. Yang dimana bau itu adalah bau dari spermanya Kim. Ini lagi makan ya by the way ya. Nih jorok banget ya. Kim dan Yua pun mencari alasan kalau bau itu bersumber dari makanan yang ada di atas kompor karena kelamaan gak diaduk cuy. Nih ada aja alasannya. Hebat ngeles juga Kim ini ya. Mantap ya. Dan setelah mereka selesai makan, Kim dan Pakimoto di sini terlihat tidur kecapean. Han pun langsung mengajak Yua bergenjotan. Yua mengiyakannya, tetapi Yua ingin bergenjotan lagi di bawah meja makan cuy. Ini gue heran nih kenapa gitu nggak pergi aja ke kamar mana gitu loh. Malah selalu di samping-samping orang tidur ya. Mereka berdua ini ya bergenjotan terus ya. Ini malah di meja makan nih, nggak sakit apa nggak enak cuy di bawah meja makan. Malah ya mencari nih apa nih. Singkat cerita, akhirnya Yua dan Han pun akhirnya selesai bergenjotan lagi di bawah meja makan nih. Dan filmnya pun akhirnya selesai cuy.
akhirnya selesai juga ya. Gue udah mulai pusing nih di menit-menit terakhir nih ya, karena alur ceritanya nih di akhir-akhir film ini cuy. Menurut gue nih terlalu memaksakan ya, biar ada kesempatan aja gitu loh buat bergenjotan gitu loh. Kayak udah sih orang gak ada apa-apa tuh tiba-tiba tidur aja gitu loh, terus bergenjotan di sampingnya gitu. Heran juga gue nih ya, produsernya ini ya. Pokoknya nih film isinya bergenjotan aja cuy. Mantap nih by the way cuy. Gunung Yuani lumayan bulat ya by the way ya. Khusus dan spesial buat kalian yang udah subscribe ya. Ya mungkin segini aja guys untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Dan terima kasih juga bagi kalian yang udah subscribe ke channel Caramel Popcorn. Gua Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.